Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 1 April kita akan Holy Land ke Mesir, Israel, dan Jordania. Saat ini kita berada di Ahmad Yani Semarang. Kita akan terbang ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sana nanti kita akan kumpul bersama teman-teman berjumlah 40 orang. Ya, kita naik dulu pesawat dari Ayani Semarang dan kita silent dulu untuk handphone kita. Nah, ini kita sudah turun di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan menuju titik kumpul di mana kita akan bertemu 40 orang di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah turun kita naik kereta, kita akan diantar ke Terminal B. Di sana tempat titik kumpul rombongan kita. Kita tunggu kereta sampai di sana. Nah, kita ini udah turun dari kereta, kita berjalan naik lantai 3. Di sana kita akan menemukan Terminal 2 dan di sana kita akan kumpul bersama teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di tempat titik kumpul. Kita menunggu rombongan yang belum datang, dan ini tempat titik kumpul kita sudah kumpul bersama dan kita akan persiapan terbang ke Dubai. Kita akan terbang nanti pukul 12.00 atau dini hari tanggal 1. Ya, kita persiapan. Kita akan naik pesawat Emirates, nanti akan turun di Dubai bersama rombongan. Jadi kita menggunakan Permata Tour dalam perjalanan ini. Ini kita udah masuk di gate 9, kita akan masuk pesawat Emirates. Kita akan terbang selama kurang lebih 8 sampai 9 jam. Nah, ini kita persiapan terbang. Kita ini melihat monitor yang ada di depan kursi kita. Di pesawat Emirates kita akan terbang menuju ke Dubai terlebih dahulu. Setelah terbang 8 sampai 9 jam kita sudah sampai di Bandara Dubai. Ini sudah turun dari pesawat, dan setelah ini kita akan berjalan bersama rombongan menuju titik kumpul di mana bus kita menjemput. Jadi Bandara Dubai ini adalah bandara terbesar di Timur Tengah. Untuk kita berada ke tempat penjemputan bis, kita harus naik bus yang sudah disediakan pihak bandara. Kita naik bus kurang lebih 10 menit. Kita akan berada di titik kumpul di mana kita akan dijemput oleh gate tour kita nanti di pintu keluar Bandara Dubai. Karena kita keluarnya dari Mesir ini 700 kilo dari sini. 700 kilo. Biasanya kalau ini nggak dapat, masalahnya agak ruwet.
Jadi nanti Bapak Ibu ditempeli visa ini di bawah dan dipastikan dapat stempel ya. Boarding pass semua disimpan. Boarding pass ini ya Bapak disimpan. Hanya paspor. Hanya paspor saja. Kita sudah tiba di Kairo. Nanti habis Selamat siang, saat ini 2 April tiba di Bandara Kairo. Saat ini pukul berapa ini? Pukul berapa? 11 lebih Jamnya 11 tunjukkan. menit. 11 lebih 11 menit. Masih Kalau siang di ini guys. Indonesia sudah sore. Nah, inilah bus yang menjemput kita, yang akan mengantar kita keliling ke wilayah Mesir, Kairo. Itu kita akan dipandu oleh Mas John. Mas John asli orang Mesir yang akan memandu kita selama berada di Mesir, Kairo. Ya, kita nanti akan dipandu oleh guide tour kita, Mas John. Kita naik bus saat ini, dan di dalam bus kita untuk keamanan kita dikawal oleh polisi yang ada di Mesir. Untuk perjalanan biar aman, selamat, maka kita dikawal oleh the police yang ada di Mesir. Kita sudah naik bus dan persiapan untuk Holy Land di wilayah Mesir. Di Mesir, kita pertama kali akan mengunjungi gereja gantung, gereja Ortodok Koptik Santa Perawan Maria, juga yang sering dikenal gereja gantung El Mualaks, adalah salah satu gereja tertua dan bersejarah di Mesir. Ini sekarang kita sudah sampai di gereja gantung. Gereja ini merupakan gereja Koptik yang paling terkenal di kota Kairo. Dan gereja ini dipersembahkan kepada Perawan Maria. Maka gereja ini juga dikenal sebagai Gereja Maria. Gereja ini dibangun pada abad ke-7 Masehi, dan pada abad ke-11 dibangun ini kediaman resmi Paus Ortodok Koptik dari Alexandria. Tentang sejarah Mesir dari abad pertama Masehi sampai abad keempat Masehi, orang Romawi kuasai Mesir, Bapak Ibu. Orang Romawi bukan hanya Mesir, tapi mereka punya emperor yang besar sekali, Bapak Ibu. Kerajaan yang besar sekali. Jadi bagian dari kerajaan ini adalah Mesir. Abad kedua Masehi, mereka membangun benteng Romawi yang ada di depan kita untuk jadi pusat mereka. Artinya orang Romawi dari sini, Bapak Ibu, mulai abad kedua Masehi, mereka bisa kuasai semua kerajaan orang Romawi di seluruh dunia, bukan hanya di Mesir. Selama abad kedua Masehi, bagian ini penting sekali, Bapak Ibu. Tapi abad keempat Masehi, apa yang terjadi di Mesir? Ratu Helena, Bapak Ibu tahu Ratu Helena, ibu Kaisar Konstantin, dia datang ke Mesir dan dia meresmikan agama Kristen di Mesir, Bapak Ibu. Mulai abad keempat Masehi. Mulai abad keempat Masehi, kebanyakan dari tempat orang Romawi jadi gereja.
Makanya di dalam bentuk Romawi itu dulu ada 20 gereja Bapak Ibu. Tapi sekarang kita punya 7. Masih ada 7. Salah satu yang kita mau masuk sekarang Bapak Ibu, ya yang namanya gereja gantung. Disebut sebagai gereja gantung karena dibangun atas bentuk Romawi. Kalau kita sudah masuk ke gereja, Bapak Ibu akan ngerti bagaimana benar-benar itu dibangun atas bentuk Romawi. Tapi sebelum kita masuk ke gereja, saya mau Bapak Ibu lewat bagian ini dan lihat di bawah. Di bawah Bapak Ibu akan lihat ada bagian yang kosong. Dulu itu adalah sungai Nil Bapak Ibu. Artinya sungai Nil dulu bisa sampai ke sini. Tapi karena sudah ada banyak bangunan atas tepi sungai Nil, jadi lebih sempit Bapak Ibu. Tapi dulu bisa sampai ke sini. Tapi karena sudah ada banyak bangunan atas tepi sungai. Jadi sebelum kita masuk ke, mau tanya Pak? Silakan. Ini katanya gereja apa ini masih aktif apa macam-macam cuma Ya, ini masih tinggal aktif. museumnya macam mana? Tidak, ini masih aktif. Jadi setiap Jumat dan Minggu kita ada misa. Kalau misa untuk orang Koptik Ortodoks bagi. Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam gereja saya cerita itu. Tapi sekarang kita mau lewat, lihat apa yang ada di bawah. Itu Bapak Ibu akan lihat ada bagian kosong, jalan kosong. Dulu sungai ini lewat dari bawah gereja. Makanya disebut sebagai gereja gantung. Mari kita lihat sebelum kita masuk ke gereja, baru kita masuk ke dalam gereja. Ini kita akan turun menuju bawah gereja. Kita akan melihat apa yang ada di dalam gereja gantung ini. Mari kita turun dan lihat. Ada 2 laut Bapak Ibu. Di atas ada laut Mediterranean Sea atau laut tengah. Ya, ini laut tengah Bapak Ibu. Dan di bawah kita ada laut merah. Untuk laut merah ada 2 teluk Bapak Ibu. Teluk Suez dan teluk Aqaba. Dua-duanya adalah laut merah. Antara dua teluk itu Bapak Ibu, ada bagian yang namanya Sinai. Ini Sinai Bapak Ibu. Tanjung Sinai. Jadi besok lusa kita mau ke Sinai untuk kita naik Gunung Sinai Bapak Ibu. Jadi di atas ada laut tengah Mediterranean Sea, di bawah ada laut merah. Disebut sebagai laut merah karena airnya warnanya Merah. tidak Bapak Ibu. Salah semua. Salah sebab Kalau laut tidak ada merah. tidak ada merah Bapak Ibu. Tetap biru Bapak Ibu. Tapi kenapa disebut laut merah? Besok lusa kita mau ke sana dan saya cerita tentang laut merah. Antara 2 laut ini, laut tengah dan laut merah, ada terusan Suez. Yang hubungan laut tengah dengan laut merah Bapak Ibu. Di sini kalau Mesir terletak di dalam 2 benua Bapak Ibu. Benua Afrika bagian ini yang kita berada di dalamnya, sekarang kita ada di Kairo, dan benua Asia. Dua-duanya adalah Mesir Bapak Ibu. Jadi Mesir terletak di dalam 2 benua, benua Afrika dan benua Asia. Dua-duanya terbatas dengan laut merah dan bagian terusan Suez. Tapi tetap Mesir. Di sini Bapak Ibu kita ada Sungai Nil yang jalan dari bawah sampai ke atas. Ini Sungai Nil Bapak Ibu. Kalau disebut Sungai Nil langsung Bapak Ibu ngerti sungai itu ada di Mesir. Karena di Mesir ada bagian 2000 km Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Sungai Nil itu lewat 11 negara dan Mesir adalah di kebanyakan di Afrika juga Pak. Tapi bagian yang paling besar dari Sungai Nil itu ada di sini, di Mesir, 2000 km. Di Mesir kita ada 2 padang gurun Bapak Ibu. Padang gurun Sinai
dan padang gurun timur yaitu Sahara. Besok kita mau ke Sahara. Kalau keluarga Kudus Bapak Ibu, di titik yang merah itu, keluarga Kudus, mereka keluar dari Bethlehem atau Jerusalem, ikut jalan yang merah-merah ini Bapak Ibu sampai mereka masuk ke Mesir. Bagian ini Bapak Ibu. Dari sini mereka sudah selesai perjalanan mereka, dapat kabar bahwa Herodes meninggal. Mereka mau kembali ke Bethlehem. Mereka naik kapal di dalam sungai Nil Bapak Ibu. Jadi di dalam perjalanan ini kita nampak jelas tentang perjalanan bangsa Israel dan keluarga Kudus Bapak Ibu. Jadi besok kita akan Nile Cruise. Besok kita mau makan malam di Nile Cruise. Kita akan berlayar atas sungai yang sudah dipakai oleh keluarga Kudus dan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena mereka pakai sungai Nil untuk mereka kembali lagi ke Bethlehem. Mereka di sini 3,5 tahun Bapak Ibu. Mereka kunjungi 19 tempat. Antara tempat itu tempat yang kita mau masuk sekarang Bapak Ibu. Gereja yang kita mau masuk sekarang. Mari kita masuk. Kalau Bendungan Aswan di sini di mana? Di sini, di bawah. Ini Luxor dan Aswan ada di bawah. Jadi Aidam Aswan, Bendungan Aswan itu ada di sini, di bawah. Mari kita masuk Bapak Ibu ke gereja. Terus yang mimpinya Saat ini kita berada di bawah gereja gantung. Kenapa disebut gereja gantung? Karena dibangun di atas bekas benteng Romawi bernama Babilonia. Yang artinya penyangga gereja ini adalah bangunan benteng Babilonia yang kurang lebih tingginya 18 meter. Di dalam gereja ini, gereja ortodok Koptik yang dibangun oleh Kaisar Konstantin dari Romawi pada abad keempat itu, terdapat mimbar yang ditunjang 13 pilar, yang artinya mewakili Yesus dan 12 muridnya. Di sana benteng Babilonia juga bisa dilihat dari beberapa bagian bawah bangunan gereja yang sudah dilapisi kaca. Gereja ini juga disebut dengan tempat keluarga kudus. Kenapa? Karena Maria pernah tinggal selama berada di Mesir. Tinggal di Mesir karena menghindari kejaran Raja Herodes yang kala itu menghendaki kematian bayi Yesus. Bahkan di dalam gereja ini masih terdapat sumur yang pernah digunakan keluarga kudus untuk mendapatkan air. Ini adalah sumur yang pernah digunakan keluarga kudus untuk mendapatkan air saat itu. Tapi terkenal juga dengan nama gereja keluarga kudus Bapak Ibu. Kenapa keluarga kudus? Kita sudah cerita Bapak Ibu, kita sebagai umat orang Kristen kita percaya bahwa kalau kita kembali ke Alkitab Bapak Ibu pasti ketemu cerita tentang Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Yusuf. Setelah kelahiran Tuhan Yesus Bapak Ibu mereka lari ke Mesir. Itu semua karena mereka lari dari Raja Herodes Bapak Ibu yang minta bayi Tuhan untuk membunuh dia. Saat itu malaikat Tuhan menambah dirinya kepada Yesus dan berfirman kepada dia untuk bawa keluarga kudus dan pergi ke Mesir. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, dari Bethlehem sampai ke Mesir pada saat itu ada 3 jalan Bapak Ibu. Tapi mereka ikut jalan yang keempat, jalan yang tidak ada orang di seluruh dunia tahu jalan itu apa. Karena mereka mau lari dari Raja Herodes dan orang Herodes Bapak Ibu. Walaupun jalannya itu jalan bahaya Bapak Ibu, karena itu masih belum siap, tidak ada orang di jalan itu. Tapi mereka bisa sampai ke Mesir dengan aman damai karena Roh Allah beserta dengan mereka. Mereka bisa sampai ke Mesir Bapak Ibu. Di Mesir mereka tinggal di Mesir 3,5 tahun.
Setelah kita mengunjungi gereja keluarga kudus, kita kembali diajak karena sudah sore kita akan kembali ke hotel. Hotel kita ini dekat samping di Sungai Nil. Kita akan menginap di sana selama 2 hari. Masih bersama Mas John dan Pak Pendeta Abraham. Kita didampingi terus. Ini adalah hotel kita, di mana view atau pemandangan yang dapat kita lihat adalah Sungai Nil. Sangat indah sekali pemandangan di atas terlihat dari hotel ini, Sungai Nil yang sangat indah dan luas sekali.